Ya, yang pertama adalah bahwa kami Warkop Tasikmalaya yang konsentrasi dalam hal penanganan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo sekarang itu sudah menemukan kalkulasi tentang sebuah rekomendasi lisan terhadap keberadaan pengacara di Rumah Sakit Umum Daerah. Yang pertama, kami sebagai pengawal advis terhadap subsidi pikiran kepada rumah sakit, dan rumah sakit akhirnya satu memutus secara pencabutan surat kuasa. Nah, sekarang mengembang kepada hal-hal yang lebih substantif, yaitu lebih kepada secara normatif. Muncul Perwalkop nomor 40 tahun 2017, itu aturan yang berhubungan dengan aturan yang berhubungan dengan tata cara KSO. Nah, berarti kan di sana tertuang aturan-aturan yang mana bila ada sebuah kontrak yang di luar Perwalkop nomor 40 tahun 2017 berarti melanggar aturan. Nah, Perwalkop itu dibuat tahun 2017. Kontrak itu dibuat juga sebelum tahun 2017. Artinya maka kontrak-kontrak perjanjian itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi dan bisa dicabut dan bisa dihentikan apabila Perwalkop itu dilanggar. Nah, tadi bunyi-bunyi dan teriakan-teriakan serta pernyataan-pernyataan dan statement-statement dari anggota parlemen misalkan. Yang pertama dari Pak Dede Muharam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, dia sepakat untuk dihentikan. Yang kedua dari Partai Gerindra, Pak Murjani mengatakan sepakat untuk dihentikan dengan kerjasama dengan pengacara dan KSO yang memang tidak menguntungkan rumah sakit. Kemudian dari Partai Amanat Nasional, Pak Bagas, dia setuju untuk dihentikan seluruh KSO yang tidak produktif dan KSO pengacara, kerjasama operasional pengacara. Kemudian dari Pak Jun Sakan, juga Pak Badru Zaman dari Partai Kebangkitan Bangsa, mereka sepakat untuk dihentikan karena ini akan berkonsekuensi jelas kepada anggaran. Malah dari bagian hukum itu setelah dia mengatakan bahwa ada Perwalkop nomor 40 tahun 2017, dia menyarankan untuk itu bisa berhenti dan dihentikan. Kemudian dari inspektorat, ya, inspektorat setelah menerima surat dan gambaran dari tadi itu bisa dihentikan. Jadi sekarang niatnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai ruang lingkup otonomi itu bisa secara otomatis mencabut dan menghentikan seluruh kebijakan-kebijakan yang tidak efisiensi, yaitu tentang pengadaan jasa pengacara. Dan beberapa rekomendasi diantaranya pengacara diwajibkan untuk temporari atau tentatif, yaitu bisa hanya sebatas ketika ada perkara, ketika ada hal-hal yang memang masuk ke urusan perkara hukum baik perdata maupun pidana. Dan ternyata dari direksi rumah sakit pun ada keinginan dari direktur RSUD, yaitu sudah mencabut dan akan menghentikan. Kemudian dari Wadir pelayanan, dia mengatakan bahwa Wadir karena uangnya itu kurang rumah sakit, maka dia itu bisa dihentikan. Nah, itu tinggal niat baik daripada rumah sakit untuk menghentikan secara total seluruh kerjasama operasional yang merugikan. Misalkan tadi yang hitungannya begini, rumah sakit mendapatkan 30% keuntungannya, sementara dari pihak ketiga atau rekanan itu mendapatkan 70%. Ini apa maksudnya? Berarti ada titik monopoli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli tentang jasa-jasa yang sedang dilakukan di rumah sakit. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi monopoli jasa, maka kami minta segeralah hentikan kerjasama. Dan yang dikhawatirkan, kami akan terus melaporkan apabila ini tidak terus berlanjut, kami akan melaporkan bahwa monopoli sedang terjadi. Di Undang-Undang Nomor 5 itu melanggar bahwa kontrak-kontrak yang bersifat melanggar monopoli itu bisa dipidanakan, pidana khusus. Itu yang terjadi. Sesuai dengan permohonan Warkop, direksi, pengawas rumah sakit, kemudian inspektorat, kabar hukum, dinas kesehatan. Nah, kemudian dari pengawas ini ada surat karena ketiga-tiganya ada acara yang
tidak bisa ditinggalkan, sehingga pengawas mengirim surat kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, dukung Warkop agar Warkop bisa membenahi semrawutnya manajemen RSUD Kota Tasikmalaya. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.